Itu. Di sini ruang gerak guru terbatas. Terbatas ini, mohon maaf, karena bagaimanapun saya sangat menghargai regulasi. Peraturan 4 Menteri dengan beberapa edaran Kementerian Pendidikan dan juga Perhub. Nah, ini kita hargai dengan mengkolaborasikan bahwa tuntutan regulasi begini, tapi kondisi kebutuhan masyarakat dan segala macam seperti ini, maka kita berada di ruang kreativitas hari ini. Ya, itu. Nah, terus pada Juli sampai dengan September kita lakukan upaya-upaya itu. SMA Modal Bangsa sudah menyiapkan kita untuk tatap muka sesuai dengan amanah regulasi 4 Menteri. Tetapi ternyata pada bulan September kita duduk evaluasi untuk tatap muka, pemerintah masih melarang karena penanganan COVID Aceh masih, Banda Aceh dan Aceh Besar itu cenderung memuncak, warnanya mungkin bukan merah lagi. Dan mudah-mudahan insya Allah kita merencanakan bulan 10 ini akan lakukan tatap muka. Lalu apa persiapan kalau ditanya? Persiapan kita untuk menuju Oktober sampai Desember, kalau belum dimungkinkan tatap muka, insya Allah kita sudah godok persiapan juga. Apa? Langkah kita selanjutnya supaya stagnan pembelajaran, supaya enjoy nyaman dirasakan oleh guru dan juga anak-anak serta keluarga, kita sudah mengundang kemarin tim kreativitas dari luar, tim kreativitas dari anak, tim kreativitas dari guru. Jadi dalam 2 minggu ini kita minta di store kreativitas. Mosa mungkin akan mengolah sekitar 30 kreativitas. Supaya apa? Kita ingin bahwa guru dengan anak tidak satu arah. Jadi hari ini bagaimana anak punya kreativitas dikelola oleh sekolah, dibiayai oleh sekolah, dan ini menjadi media nyaman. Oleh anak-anak dan juga oleh guru. Tetapi ketika ini tidak terjadi dan bisa kita tatap muka, dan insya Allah kita akan kurangi kreativitas, hanya 30% dari 30 kreativitas, dan waktu yang kita gunakan lainnya adalah untuk tatap muka. Artinya persiapan terus. Tapi saya katakan dengan kawan, kita jangan sampai menjadi tukang penambal ban, sedang berdoa untuk bocornya ban-ban atau mobil-mobil orang. Nah, kita memang menjadi satuan pendidikan yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran, tapi jangan berdoa kita bahwa pertemuan tatap muka terus boleh nggak berlanjut. Jangan. Upaya tetap kita optimalkan untuk boleh tatap muka. Dan ada tanggung jawab penting, Nasir, terkait dengan ukuran-ukuran indikator ukur bahwa berhasil tidaknya modal bangsa dan juga kawan-kawan lain, saya katakan di Aceh, Mosa bisa menggunakan ukuran hari ini bahwa rata-rata nilai anak kita dengan pembelajaran daring itu di atas KKM. Di atas KKM. Jadi kriteria kecerdasan minimal itu mampu dituntaskan oleh anak-anak kita dengan upaya-upaya guru. Ini alhamdulillah. Dan indikator itu menjadi indikator yang harus dicapai oleh semua anak terukur dari ketuntasan kurikulum. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa layanan pembelajaran hari ini tidak mengukur ketuntasan kurikulum, tapi Mosa berupaya untuk tuntas secara kurikulum. Padahal itu tidak didorong. Padahal itu tidak diikat oleh aturan. Mas Menteri sudah mengatakan ini tidak menjadi ukuran. Tetapi apa salah kita berupaya ketika hari ini dimungkinkan untuk mencapai ya. Prestasi secara khusus untuk modal bangsa ini yang menjadi tolak ukur. Kalau apakah modal bangsa ini punya kapasitas dalam hal merawat mutu pendidikan? Saya tidak bisa memberi garansi jaminan untuk semua sekolah, karena yang penting semua sekolah melakukan akses pembelajaran. Tetapi merawat prestasi, saya bisa katakan melalui Pak Nasir kepada masyarakat Aceh bahwa Mosa hari ini insya Allah sudah meluluhkan 100% lulusannya dan berada di rata-rata baik, sangat baik. Kemudian yang kedua diukur oleh anak-anak modal bangsa itu berhasil juga tembus di berbagai perguruan tinggi yang favorit. Dia kita masih mampu merawat keadaan itu. Ada. Kemudian yang ketiga apa? Anak-anak modal bangsa hari ini juga tembus di berbagai sekolah-sekolah kedinasan. Data masih ada, kita sedang kita berikan berapa anak di kedinasan, berapa anak di perguruan tinggi yang favorit dan segala macam ya. Kemudian yang keempat adalah hari ini secara prestasi lomba-lomba reguler. Saya beri contoh, apakah OSN,
FL2E, FLS2N, kemudian O2SN dan PAI nantinya. Di dua lomba yang sudah kita laksanakan termasuk LDBI, MOSA hari ini insya Allah bisa mewakili Aceh ke nasional. Kalau tahun yang lalu itu 8 orang, hari ini 11 orang. Akan berkancah di tingkat nasional untuk 8 bidang lomba. Nah, artinya kan, kalau hanya sekedar merawat tadi saya katakan, cukuplah pada angka 8 seperti tahun kemarin. Tapi insya Allah MOSA hari ini diberi Allah punya kemampuan 11 anak mewakili ke nasional. Kemudian di lomba debat bahasa kemarin, insya Allah Aceh diwakili oleh 3 siswa. Aceh modal bangsa menitipkan 2 orang dari 3 perwakilan tersebut. Jadi artinya kita mencoba bagaimana merawat prestasi atau mutu pendidikan di sini. Boleh sekolah tutup, boleh gerbangnya closing, boleh semua, tetapi pikiran dan keinginan kita tidak pernah tertutup. Terima kasih. Tetap sama ya. Tetap insya Allah kita menjaga sama, tapi tadi kata kuncinya, ya kan, mau berubah, kemudian together, secara bersama-sama. Barangkali ini upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kalau ditanya dalam hal upaya-upaya modal bangsa bersama jajaran ketenagaan sekolah, juga pada satuan pendidikan lain, apa harapan saya kepada pemerintah daerah? Ya. Saya yang pertama berharap ke pemerintah daerah, tolonglah upayakan memberikan daya dukung dalam hal pemenuhan infrastruktur, terutama hari ini era digital. Hari ini pemerintah pusat juga mau digitalisasi, maka tolonglah ada untuk melakukan kontribusi digitalisasi. Karena hari ini guru kita dihadapkan perang pada digitalisasi. Nah, ketika seperti ini terasa sangat. Ini MOSA saja yang ini terasa. MOSA bergeliat dalam bingkai pergelutan itu. Bayangkan sekolah-sekolah lain, saya juga merasakan bagaimana terjadi kalau dua Aceh besar di Lamteba, di Long, di Pulau Aceh, apalagi ya. Apa yang mungkin dia bisa persenjatai diri dengan era digitalisasi. Nah, ini harapan kita kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, hendaknya sebenarnya regulasi pemerintah daerah itu terus update. Hari ini mungkin Penasihat dan kita semua melihat bahwa ada yang terjadi kontemporer, masalah tatap muka, daring atau luring. Umumnya sekolah-sekolah, apalagi Salapi dan sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenak, saya nggak menyalahkan Kemenak bagaimana ini, itu sudah melakukan tatap muka. Sementara kita terus prihatin pada boleh atau tidak. Bukankah realitas menunjukkan umumnya sudah tetap muka? Kenapa MOSA belum? Kenapa beberapa sekolah mungkin nggak paham belum? Kita tetap bernaung di bawah regulasi pemerintah yang belum berubah. Tetapi ketika regulasi pemerintah Aceh dipercepat untuk boleh, kita juga akan laksanakan boleh. Jadi adanya regulasi yang update ini secara bertahap update terus hari ini, terjadi penyesuaian. Kalau update regulasi pusat begini, maka Aceh seperti ini. Maka oleh karenanya insya Allah mudah-mudahan kita tidak menyalahkan sekolah yang sudah buka dan belum, tetapi karena memang kita bernaung berpayung di bawah regulasi pemerintah. Kita ikut regulasi. Tapi kita harap pemerintah update ya. Update regulasi. Nah, tidak boleh terlalu lama. Seperti apa kondisi yang. Jadi hari ini idealnya untuk sejumlah daerah untuk boarding ini ada pilot project, mungkin kalau nggak mungkin dipaksakan semua untuk silakan go belajar tatap muka. Karena daerah kabupaten kota lain termasuk provinsi lain sudah berupaya ke arah tersebut. Nah, ini harapan kita seperti itu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi di dalam implementasi tatap muka atau daring di tingkat berbagai jenjang di sekolah. Nah, dua hal ini barangkali saya lihat sangat penting. Kemudian yang selanjutnya kita menurut insya Allah peran komitenya bagus. Kontribusi pemikiran dan segala macam bagus. Terus bagaimana peran guru lumayan bagus dan saya katakan sangat bagus. Dan seterusnya bagaimana peran proaktif anak. Saya sudah memberikan satu uji petik bahwa ketika saya memonitoring satu anak di Singkil, saya datang mendadak, dia dalam seragam sekolah sedang belajar. Ketika saya panggil orang tuanya juga ada mendampingi anak.
Jadi ini suatu apresiasi kita bahwa ketika mendadak kita lihat anak di sana sedang belajar, dia belajar. Jadi karakter yang terbentuk itu dia berpakaian seragam itu bukan karena berhadapan dengan kita. Kan dia nggak tahu kalau saya kesingkir. Nah kan ini uji petik membenarkan bahwa konsekuensi keseriusan antara guru sekolah dengan siswa itu berjalan baik dan kontribusi orang tua juga ada upaya untuk memberikan arah pembinaan dan pendampingan kepada anak. Jadi sinergisitas antara sekolah, orang tua, siswa, komite ini saya katakan menjadi kata kunci dalam together. Nah, cuman porsi pemerintah yang saya sampaikan tadi, seperti 2 hal tadi dalam hal regulasi dan upaya infrastruktur digitalisasi. Kemudian peran together secara satuan pendidikan orang tua, komite dan siswa ini juga satu sisi lain yang juga harus berjalan. Di sisi yang ketiga adalah peran lingkungan dan stakeholder. Jadi artinya kita berharap kepala sekolah di hari ini jangan bersifat menunggu, tapi bersifat proaktif. Menjumpai orang, jangan waktu ditanya dia baru perlu, tetapi kita menganggap bahwa kita yang perlu hari ini menjemput bola untuk berbagai informasi dan perkembangan kekinian. Tidak mesti kepada kelembagaan, mungkin personal orang juga bisa memberikan kontribusi pemikiran. Dan saya juga terima kasih kepada Serambi dan Harian Serambi yang juga hari ini juga punya upaya artinya berbagi sharing ya, pemahaman terhadap bagaimana pengelolaan sekolah selama di era pandemi ini ya. Jadi mudah-mudahan mediasi ini bisa memberikan informasi lebih luas kepada kawan-kawan saya yang lain, dan ketika kita mau share, kawan-kawan lain mau share pemodal bangsa dengan tangan terbuka kita terima. Sehingga sejumlah pemikiran yang ada di kita itu kita bisa juga bukan hanya menuntaskan pembelajaran di sekolah ini, juga kita bisa melakukan berbagi kepada kawan-kawan kita yang lain termasuk di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Jadi barangkali ini harapan kita Pak Nasir, harapan masyarakat Aceh melalui modal bangsa. Saya juga atas nama pimpinan lembaga di sini mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kita masih punya keterbatasan, dan masukan kritikan yang sifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Barangkali itu. Oke, berarti ya Saudara Alun, demikian penjelasan dari Pak Kepala SMA Modal Bangsa bahwa MOSA ini sudah cukup panjang upaya perjalanan. Sempat di awal-awal itu agak setelah guru tanpa ada satu pakem ya. Kemudian kita perlahan evaluasi sampai sekarang hadir satu role model pendidikan yang saya jalur tracknya kita seperti apa. Dan di akhir-akhir ini juga walaupun itu kita terus evaluasi seperti apa sih jalannya. Jadi sama seperti sekolah yang lain, tidak ada sebelum pernah, jadi tidak ada tracknya. Akhirnya ketika awal-awal itu kejadian Bapak bilang tadi guru masih pakai masing-masing itu Maret sampai dengan April lah April lah, 2 bulan awal ya. Itu masalah. Ya. Tapi syukurnya MOSA ini cepat pergerakannya ya, MOSA langsung buat sebuah track record sampai sekarang sudah ada juga sistem belajarnya ini lumayan bisa ditiru nih ketika guru-guru yang bisa kita kan juga agak mungkin agak kurang akrab sama digital juga didampingi ya setiap tapi nggak setiap hari Pak. Sekarang udah nggak lagi ya? Sekarang kita batasi, sekarang nggak lagi. Yang kali pendampingan kita harap punya kemandirian. Di awal-awal ya. Itu rata-rata itu adalah masalah yang dialami sekolah ya. Iya, itu rata-rata. Karena memang jangankan guru yang senior, kadang-kadang guru junior juga masih jauh ini makanya ini perbedaan. Jadi ini memang bisa kita lihat kondisinya untuk sekolah yang bisa kita katakan istilahnya sekelas Modal Bangsa saya sempat ini bayangkan bagaimana sekolah-sekolah yang lain. Memang pandemi ini membuat semuanya harus kondisi harus menemukan. Jadi semua sekolah itu semacam culture shock ya di awal-awal lecture-nya. Kemudian setelah ini sudah ada tracknya bagi MOSA sudah mulai mempersiapkan berarti Pak sekarang. Ini kan sudah masuk Oktober. Ketika ke depan mungkin regulasi kita tidak tahu nih kapan regulasi berubah karena memang semua berjalan semua tiba-tiba ya. Semua.
ini Oktober November nanti mau tetap lanjut daring maupun tatap muka, kita nih sudah ada plannya berarti Pak? Ada 2 plan. Ada, kita siapkan 2 plan. Saya katakan tadi, ini kalau saya katakan era pertama kemarin Maret April, era keduanya adalah Juli sampai dengan September, dengan menemukan sebuah sistem sistemnya sudah bagus. Nah ini kita di Oktober dengan Desember itu era ketiga. Nah di era ketiga ini kita siapkan dua pilihan. Kalau pemerintah membenarkan dan mengizinkan untuk tatap muka, kita sudah siap tatap muka dengan menghadirkan kelas 1 dan kelas 3 pada tahap pertama di bulan Oktober nanti. Dan pada bulan November kita akan menghadirkan nanti kelas 11 dengan kelas 12. Jadi berganti setiap bulan. Tapi yang bertahan terus untuk 2 bulan itu kelas 3. Karena mereka berpikir untuk kondisi akhir mereka. Nah, pada bulan Desember nanti all class dengan aktivitinya 50% pada konteks penuntasan pembelajaran dan 50%-nya pada waktu untuk penilaian, menuntaskan penilaian untuk anak, ya, untuk menghasilkan nilai pada semester ganti di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ketika pemerintah belum, maka all class ini daring. Nah, apa yang kita berikan kontribusi berbeda dengan tahap 1 dan 2? Pada tahap ketiga ini akan banyak kita masukkan kreativitas. Makanya kita kemarin tanggal berapa ya kita hadirkan 1 minggu yang lalu kita hadirkan tim kreativitas dari unsur anak, unsur guru dan unsur tenaga-tenaga pembina dari luar, termasuk dari perguruan tinggi. Ya, dan insya Allah hari ini juga kita sedang menggalang kerjasama dengan UIN dan Unsia untuk mendampingi proses-proses kreativitas yang akan kita laksanakan. Kalau kreativitas berhubungan dengan sains itu nanti akan dibantu pengambilannya dari MIPA Unsia. Oh, kita tetap gandeng perguruan tinggi. Iya, tetap gandeng perguruan tinggi. Dan kalau yang sifatnya hal keagamaan dan segala macam, kita gandeng dengan tenaga pondok. Ada 12 orang yang berasal dari UIT, dari Aflam Golek, dibantu juga oleh kelembagaan Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Ya. Jadi ini kita sudah beri alternatif. Jadi mudah-mudahan yang kita inginkan apa Allah meridai seperti apa yang dimaktubkan dalam surah Yunus di 107 sampai 109 bahwa kita berharap Allah betul-betul di akhirnya sudah memberikan penghakiman yang adil, COVID ini sudah mereda, dan kita berharap juga penyerapan kepada masyarakat Aceh jangan abai. Jadi abai jangan, terlalu juga prihatin jangan, tapi berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Supaya was-was tetap tidak terpuruk pun ya. Ya, jangan terlalu abai dan tidak boleh selalu prihatin atau khawatir. Ya. Ini yang sudah kita upaya siapkan nanti, dan insya Allah 2 kondisi ini akan kita siap insya Allah masa memilih manapun jadi. Berarti jika regulasi ini berubah dalam waktu cepat, ya Mosa sudah siap langsung kita berubah ya. Karena memang di tengah kondisi seperti ini regulasi itu berubah cukup cepat dan tiba-tiba ya. Makanya ini kadang-kadang tidak semua sekolah siap ketika semua berubah dulu. Juga soal belajar tatap muka kan aturan berubah, jadi tidak jadi ya. Seperti itu. Jadi mungkin harus standby ya, makanya harus ada 2 planning ya. Harus ada, tetap insya Allah ada 2 pilihan gitu, nggak boleh mono pilihan. Bisa. Karena kita nggak akan pernah tahu apa kebijakan. Misalnya ini masih hari Selasa, kita nggak tahu kebijakan hari Senin depan seperti apa. Betul. Ya. Pak Jamal, kondisi teknis belajar di teknisnya, secara teknis belajar di Mosa kan sebelumnya kan full day ya, full day. Yeah. Dengan sistem daring ini gimana belajar? Tetap full day, anak atau seperti apa? Kelasnya ya. Penggabungan. Dalam pembelajaran di daring di PJJ ini kita gunakan efektivitas. Yang pertama kita menghargai edaran pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan bahwa guru ketika mengajar daring pun harus hadir ke sekolah. Tetapi kemudian kita juga toleransi pada guru ketika ada kondisi tertentu di wilayahnya atau dekat tetangganya atau mereka sendiri yang terkena gangguan kesehatan. Dan kita beri toleransi bahwa guru boleh tidak hadir tetapi harus dilaporkan ke sekolah, mereka lakukan daring dari rumah. Karena keselamatan jiwa guru
taruhan guru ini juga harus kita setting. Iya. Nggak boleh kita kan mau tidak mau ibu, nggak boleh. Ya ini kondisinya ada kondisi alternatif dan ada kondisi reguler yang kita hargai di bawah pemerintah.